Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sampai hari ini. Hari ini Bu Umi akan kembali menjelaskan sebuah topik. Nah, judulnya apa ya? Yaitu berserah versus menyerah. Apa yang kita lakukan di rumah dalam situasi lockdown karena virus corona? Nah, kita sudah 1 minggu lebih ya belajar dari rumah. Nah, itu tuh salah satu lockdown yang kita lakukan. Berserah atau menyerah. Sebelum kita menentukan pilihan, sebaiknya kita perhatikan dulu perbedaan berserah dan menyerah. Setiap orang pasti akan mengalami adanya tantangan dan cobaan yang berat dalam hidup ini. Ketika kita berada di posisi seperti tidak ada jalan lagi, biasanya kita akan memunculkan 2 respon, yaitu berserah atau menyerah. Nah, kita jelaskan dulu ya. Berserah itu sifatnya aktif loh, artinya tidak hanya berdiam diri. Sifat dari berserah adalah kamu tidak akan pasrah dan menyerah dengan kondisi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Tetapi kamu punya keyakinan teguh bahwa seburuk apapun situasi yang sedang dihadapi, ini semua akan segera berlalu. Dan kamu percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pastinya mendatangkan kebaikan bagimu. Kalau menyerah itu sifatnya pasif. Sifat orang yang menyerah akan selalu pasrah dengan orang-orang ataupun kondisi yang sedang dialaminya. Kamu merasa bahwa situasi yang sedang kamu hadapi ini adalah masalah yang paling berat di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh orang lain. Sehingga bagimu tidak ada jalan lain selain hanya meninggalkan atau melarikan diri dari masalah dan tanpa adanya penyelesaian. Jangan sampai ya kita menjadi salah satu orang yang memiliki sifat menyerah. Perbedaan lainnya adalah berserah itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadapi masalah yang tidak bisa dihadapi sendiri, orang yang berserah akan semakin mendekatkan diri kepada yang Sang Maha Kuasa. Orang itu menyadari bahwa tanpa Allah, ia tidak bisa melakukan apa-apa, karena kekuatan yang sejati hanyalah berasal daripadanya. Kalau menyerah, menganggap Allah itu tidak adil. Nah, kita akan mulai merasa kecewa dengan Allah karena kita menganggap peristiwa ini seharusnya tidak terjadi. Pada akhirnya, kita berkata bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini adalah nasib. Padahal sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi dikarenakan kita sendiri yang tidak mau membuka diri terhadap perubahan dan hanya pasrah dengan keadaan. Perbedaan lainnya, berserah selalu ada ucapan syukur. Akan selalu keluar ucapan syukur dari hati dan bibir kita bahwa seberat apapun masalah yang ada, karena kita percaya bahwa Allah itu baik dan semuanya adalah mendatangkan kebaikan. Dengan demikian, masalah tersebut tidak akan lagi menekan diri kita karena kita telah belajar untuk terus mengalirkan energi positif serta membuang energi negatif yang ada di sekitar kita. Nah, kalau orang-orang berserah itu pasti selalu banyak syukurnya. Gimana?
Anak-anak Bu Guru termasuk orang berserah bukan ya? Next, menyerah. Menyerah itu sering keluar energi dan perkataan yang negatif dari dalam diri. Kecenderungan mengeluarkan perkataan yang negatif atau buruk akan sering keluar dari diri kita dibandingkan ucapan syukur. Hal ini disebabkan karena perasaan negatif serta pertentangan batin yang terus menekan dan tidak tertanggulangi. Sudah pasti, seorang yang sering mengeluarkan perkataan yang negatif, sesungguhnya hatinya sedang dipenuhi dengan luka dan konflik atau pertentangan. Nah, sebenarnya hati kita tuh nggak tenang ketika kita menyerah, sehingga kita cenderung berpikir yang tidak baik, berkata yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan menghubungkan antara berserah versus menyerah dengan kondisi kita saat ini. Kita lagi rame-ramenya berhadapan dengan coronavirus atau COVID-19. Nah, saat kita berada di rumah ini, kita lebih memilih berserah atau menyerah ya? Dengan keadaan seperti ini, kita mendapatkan dua pilihan dalam menjalani keseharian kita di dalam rumah. Bagi yang memilih berserah, artinya dia akan secara aktif memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Baik itu dengan mengikuti pembelajaran secara online seperti yang kita lakukan sekarang, atau membaca buku, terus menghafal Al-Quran, berolahraga, dan kegiatan lain yang bisa dilakukan di rumah. Serta memaknai semuanya sebagai kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menyerah pada keadaan saat ini dapat dilihat dari tidak adanya aktivitas yang bermanfaat, mungkin hanya tidur seharian, membuang banyak waktu dan hanya banyak mengeluh, serta menganggap semua ini adalah masalah tanpa solusi. Jadi, kalau boleh Bu Guru tahu nih, kalian tim yang mana? Berserah atau menyerah? Tentukan pilihan memulai dari sekarang ya. Oh iya, Bu Guru selalu pesan bahwa selalu jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan jaga kebersihan tubuh lainnya. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.